Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di mata kuliah sistem kendali dengan kode mata kuliah L3105 ya. Di video sebelumnya kita sudah banyak membahas mengenai pemodelan di sistem kendali menggunakan fungsi alih. Nah, untuk video kali ini mungkin akan menjawab beberapa pertanyaan kalian ya. Kenapa kita menggunakan fungsi alih? Oleh karena itu, coba kita akan bahas dulu di sini terkait why transfer function. Kenapa kita menggunakan transfer function? Alasannya yang pertama, kita bisa lihat ya, transfer function itu hanya bisa digunakan untuk sistem yang linear. Jadi kalau untuk sistem non linear itu kita tidak bisa menggunakan transfer function, karena transfer function itu kan masih hal yang sederhana ya. Si transfer function itu dapat ditunjukkan dengan gain plan of S, itu merupakan output dibagi dengan input. Kalau dalam beberapa case kemarin di elektrikal kita bisa menunjukkannya VO of S dan VI of S. Dan kita bisa gunakan transfer function yang sangat sederhana ini untuk sistem linear. Selain linear tentu saja terkait time invariant. Nah, dari kedua hal ini itulah kenapa transfer function biasanya hanya digunakan untuk sistem SISO, single input single output, dan penggunaan pemodelan seperti ini biasanya digunakan hanya untuk sistem yang sederhana. Karena itu transfer function dikenal dengan pemodelan klasik. Tetapi dengan transfer function ini kita bisa melihat sebenarnya apa atau fungsi dari yang namanya si frekuensi. Karena ketika kita menyusun transfer function, kita merubahnya, kita convert ya dari domain waktu ke domain frekuensi. Sehingga akan muncul pertanyaan, kenapa frekuensi yang digunakan? Tapi dari sini kita akan coba jawab bahwasanya frekuensi itu akan berdampak terhadap sistem, terhadap gain dan lain sebagainya. Karena dalam penyusunan transfer function di sini kita selalu muncul adanya S. Yang mana S itu besarnya adalah J omega. Ini kalau kita lihat di materi kuliah penunjang ya untuk sistem kendali, besarnya S itu adalah J omega. Yang mana omega besarnya adalah 2pi dikali frekuensi. Sehingga kalau kita masukkan ke dalam S itu akan jadi J 2pf. Oke, sekarang kita ambil case. Kita punya sebuah kapasitor. Poin A, poin B. Kapasitor impedansinya adalah 1/CS. Besarnya. Di sini kita langsung bisa substitusikan CS ini untuk mengetahui respon dari frekuensi tadi terhadap nilai impedansi si kapasitor. Karena itu bisa kita dapatkan 1/C J 2pf gitu ya. Karena J 2pf itu merupakan dari S. Jadi kita bisa langsung substitusi seperti ini. Nah, agar si J ini bisa lebih mudah dilihatnya, maka dikalikan dengan J per J. Sehingga bisa kita dapatkan min J per C 2pf. Nah, indikator means di sini sebenarnya sudah menunjukkan bahwasannya ketika kita memplot ke dalam di sumbu real maupun imajiner, min J menunjukkan bahwasannya arah atau besarannya itu adalah ke bawah. Ini akan saya gambar dengan warna yang berbeda. Arahnya ke bawah. Sebesar apa? 1/C2pf. Karena tadi ya untuk penempatan ini tentu sebenarnya akan berbicara di dua hal ya. Ada yang berbicara tentang magnitudenya dan ada yang berbicara tentang sudutnya. Oke, sampai sini sudah mulai paham ya. Sehingga sebenarnya kita sudah bisa langsung menerapkan frekuensi tadi. Kalau si frekuensi itu besarnya menuju tak hingga, ya frekuensi ini besarnya menuju tak hingga, maka nilai impedansi seperti apa? Nilai impedansi itu akan menjadi tak hingga. Maka nilai impedansi adalah jadi 0 ya, Karena ini frekuensi ada di denominator, frekuensi semakin besar, maka dia akan menuju 0. Nah, lain halnya jika frekuensi menuju 0,
maka di sini akan menjadi 0 ya. Kalau berapapun bilangannya dibagi 0, maka nilai impedansinya adalah tak hingga. Oke, dari sini sebenarnya sudah kelihatan ya sifat dari kapasitor itu. Bahwa jika kapasitor mendapatkan frekuensi menuju 0 atau yang bisa kita kenal dengan sistem DC, direct current, maka dia memiliki nilai impedansi yang tak hingga atau yang dikenal dengan open circuit. Sedangkan jika frekuensi menuju tak hingga, maka yang terjadi adalah impedansi yang menuju 0 atau yang dikenal dengan open circuit. Jadi kalau kita gambarkan si kapasitor ini, jika frekuensi dari titik A ke titik B ini bernilai menuju tak hingga, maka rangkaian ini bisa dianggap sebagai satu kesatuan atau disebut dengan short circuit. Ini frekuensi menuju tak hingga. Sedangkan jika frekuensi poin A, poin B menuju 0, maka di sini akan menjadi open circuit, memiliki impedansi yang tak hingga. Oke, sampai sini sudah paham ya. Kalau kita lihat dengan rangkaian RC yang sederhana, kalian tentu saja masih ingat ya rangkaian RC sederhana. Ini R, kemudian ini C, ini adalah V sumber, dan kita ingin melihat tegangan outputnya dari si kapasitor ini. Tentu kalau ingin lihat perhitungannya secara detail, kalian bisa nanti lihat di video sini ya, linknya nanti akan saya tempatkan di atas. Kalian bisa klik videonya untuk memahami lagi terkait persamaan-persamaan untuk mendapatkan fungsi Ali ini. Sehingga kita bisa dapatkan besarnya GP atau gain dari plan of S ini, kalau lihat kemarin ya, itu akan menjadi RGS plus 1. Maka sama kita terapkan hal yang tadi. Jika frekuensi menuju tak hingga, apa yang terjadi? Berapa besar GP-nya, gain-nya dari plan ini berapa? Gain dari plan akan bernilai 0. Kenapa bisa seperti itu? Frekuensinya tak hingga. Frekuensi tak hingga. Maka 1 akan dibagi banyak. Akan dibagi tak hingga. 1 dibagi tak hingga akan bernilai 0 tentu saja. Sedangkan jika frekuensi menuju 0, bagaimana gainnya? Tentu saja kalau ini 0, berarti nilai ini akan menjadi 0. Yang akhirnya adalah penguatannya, gainnya akan bernilai 1. Nah, hal ini sejalan sebenarnya dengan rangkaian ini. Kalau frekuensinya ini 0 atau menjadi DC ya, maka tegangan yang ada di kapasitor ini akan sama dengan tegangan yang ada di outputnya. Karena dia dianggap open circuit ya, rangkaiannya harusnya bisa lari ke sana. Karena tidak sanggup untuk menembus impedansi yang ada di bawah. Rangkaian ini itu dikenal dengan low pass filter. Kenapa dikatakan low pass filter? Karena kita bisa lihat di sini. Ini poinnya. Karena frekuensi semakin kecil, dia diizinkan untuk lewat. Oleh karena itu, rangkaian sederhana ini dikenal dengan low pass filter. Berbanding terbalik dengan rangkaian yang berikut ini. Ini kita punya sumber, ya. Ini kita punya R, ini kita punya L. Ini R, ini L. Sama hal yang kita lakukan di sini. Kita ingin melihat VO-nya. Ini kita ingin melihat dari VI-nya. Oke. Untuk mendapatkan GP sama. GP of S kita adalah VO per VI. Bagaimana untuk mendapatkan VO? VO itu besarnya adalah VI dikalikan dengan L, tentu saja ya, LS. Kalau kita sudah masuk frekuensi domain. Oke, saya kasih masuk sekalian.
di sini adalah R plus LS karena kita pakai KVL, Kirchhoff Voltage Law. Sehingga sebenarnya tinggal pindah ruas nih ya. Ini kita bisa pindah ruaskan saja VO per VI. Sehingga kita bisa dapatkan GP itu besarnya adalah LS per R per plus LS. Nah, sekarang jika frekuensi itu menuju tak hingga, apa yang terjadi kalau frekuensi menuju tak hingga? Tentu saja kebalikannya yang ini. Kalau yang sebelumnya, rangkaian ini GP-nya akan menjadi 0. Maka di sini gain-nya akan menjadi 1. Gain plan itu akan menjadi 1. Kenapa? Karena ini ketika ini menjadi infinity, ya, poin S ini menjadi infinity, ini infinity, infinity dibagi infinity akan menjadi 1. Karena R itu tidak akan memberikan dampak yang sangat signifikan, sehingga besarnya pun akan mendekati. Jadi bisa kita asumsikan 1. Nah, berikutnya, jika frekuensi menuju 0, atau S-nya itu akan ada 0, maka gain plan-nya atau penguatannya itu pun akan menjadi 0. Karena numerator di sini adalah 0, berapapun yang akan dibagi itu tidak akan memiliki hasil atau selalu 0. Nah, oleh karena itu rangkaian ini itu dikenal dengan high pass filter. Karena dia hanya mengizinkan frekuensi tinggi saja untuk melaluinya. Sebenarnya kita bisa buktikan hal ini jika kita bermain di MATLAB, sehingga kita bisa melihat diagram bodenya. Oke, kalau ingin melihat dalam MATLAB, kita ambil sampel saja ya. R kita gunakan adalah 1 kilo ohm, L kita gunakan adalah 100 milihenry, dan kapasitor kita gunakan adalah 500 mikrofarad. Oke, kita akan kembali ke dalam MATLAB. Nah, sekarang kita sudah ada di MATLAB. Kita tentukan seperti yang tadi ya, maka R sama dengan 1 kilo ohm. Selesai. Induktor tadi besarnya adalah 100 milihenry. Oke, sekarang kapasitor besarnya adalah 500 mikrohenry. Berarti 10 pangkat min 6 ya. Selesai, kita sudah punya. Untuk mendapatkan plan, kita tulis GP RC. Sekarang ya kita akan pakai yang RC dulu. Nah, untuk GPRC kita tambahkan transfer function dari numerator dan denominatornya. Numeratornya adalah 1. Kemudian numeratornya tadi adalah RCS. Berarti R dikalikan dengan C, kemudian 1. Harusnya seperti ini bisa. Oke, kita akan jadi transfer function sudah jadi. Maka kita akan tulis bodenya. Kita akan gambarkan bode dari plan tersebut. GPRC. Ya, ini adalah diagram bodenya dari GPRC. Plan kita. Yang sistem sederhana RC tadi. Kita lihat ya, magnitudenya semakin ke bawah, dia semakin dibebaskan. Yang berarti di sini low pass filter. Ini filternya untuk frekuensi rendah. Lain halnya jika kita lanjutkan ya untuk plan yang RL, GPRL. Untuk GPRL kita tulis dulu transfer functionnya, ya, denumerator dan numeratornya. Kita tulis untuk numeratornya dulu merupakan L. Ya, numeratornya adalah LS. Seperti itu. Kemudian di bawahnya adalah R plus L. R plus L. Oke, sepertinya ada yang salah karena di situ ada angka 1 ya. Seharusnya kan tadi hanya LS sendiri. Berarti kita perbaiki persamaan yang kita miliki. RL merupakan transfer function dari numerator dan denominatornya. Kita dulu siapkan dulu wadahnya. Numeratornya berarti L, kemudian S-nya adalah konstantanya 0. Kita lihat RL. Oke, harusnya ini benar.
Ya, ini benar. Maka kita tinggal menggambarkan bode dari GPRL-nya. GPRL. Ya, kita lihat ya, diagram bodenya kebalikan sama yang tadi ya. Makanya ini dikenal dengan high pass filter. Oke, seperti itu untuk video kali ini. Jika ada yang ingin kalian tanyakan, silahkan tanyakan di dalam kolom komentar, ataupun kita bisa membuka diskusi dalam classroom kita, atau bisa kalian langsung komen di video ini atau di video di classroom. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.